Halo, Syifa Anissa dari kelas 11B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem pencernaan. Yuk simak videonya. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, lalu mencerna makanan, menyerap zat gizi, serta membuang makanan yang tidak dapat dicerna lagi. Proses pencernaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan mekanis dan juga ada pencernaan kimiawi. Kalau misalnya pencernaan mekanis ini itu seperti perubahan molekul yang besar menjadi kecil. Misal seperti penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Kalau misalnya pencernaan kimiawi ini seperti perubahan molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari yang bentuknya kompleks ini tuh menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Enzim yang membantu di dalam sistem pencernaan. Yang pertama tuh ada enzim lipase. Lipase ini tuh dia memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada enzim amilase, dia memecah amilum menjadi maltosa. Lalu juga ada enzim trypsinogen. Dia tuh diaktifkan oleh si enterokinase ini menjadi tripsin yang berfungsi untuk memecah protein juga pepton menjadi dipeptisida serta asam amino. Selanjutnya ada enzim kimotripsin. Dia tuh fungsinya sama kayak tripsin tadi. Lalu ada enzim peptidase. Dia mencerna peptida menjadi asam amino. Awal mula makanan itu akan masuk melewati mulut. Di sini terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan juga lidah. Selanjutnya juga di sini tuh terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim amilase dalam air liur. Di sini dia akan memecah si karbohidrat yang kompleks menjadi lebih sederhana. Selanjutnya akan dilanjutkan ke kerongkongan atau yang biasa disebut juga eksofagus. Di eksofagus ini makanan akan didorong dari mulut menuju lambung melalui gerakan otot meremas-remas atau yang biasa disebut juga gerak peristaltik. Setelah dari kerongkongan, makanan ini akan masuk ke lambung. Di lambung ini terjadi pencernaan mekanik oleh si otot lambung yang meremas dan menghaluskan makanan. Di sini juga terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh getah lambung yang mengandung kayak asam klorida, lalu enzim pepsin, juga enzim lipase. Di sini tuh makanan akan diubah menjadi massa semi cair atau yang disebut juga chymus sebelum didorong ke usus halus. Selanjutnya di usus halus ini tuh merupakan tempat utama pencernaan kimiawi dilanjutkan dan juga tempat utama penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Pencernaan di sini tuh dibantu oleh enzim dari pankreas dan juga cairan empedu dari hati. Nutrisi yang sudah dipecah seperti asam amino, lalu glukosa, dan asam lemak ini akan diserap melalui dinding-dinding usus halus. Selanjutnya sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dari si usus halus ini akan masuk ke usus besar. Usus besar sendiri ini tuh punya fungsi menyerap air dan juga elektrolit. Sisa makanan di sini tuh akan dibusukkan oleh bakteri yang bernama Escherichia coli dan diubah menjadi feses. Feses ini selanjutnya akan ditampung sementara oleh rektum sebelum dia tuh lanjut ke saluran akhir yaitu anus. Selanjutnya di sini ada gambar organ pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, lalu juga ada kelenjar lidah, lalu ada kerongkongan, hati, lambung, kantung empedu, lalu ada pankreas, usus halus, usus besar, serta rektum dan anus. Ulkus duodenum ini adalah kondisi di mana terjadi luka terbuka pada dinding bagian dalam duodenum atau usus 12 jari, yaitu bagian pertama dari usus halus yang langsung terhubung dengan lambung. Ulkus duodenum ini tuh terjadi ketika si lapisan pelindung atau mukosa duodenum ini tuh rusak. Sehingga jaringan di bawahnya ini tuh terpapar oleh asam lambung yang punya sifatnya tuh mengikis. Ketidakseimbangan ini tuh umumnya disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama itu adalah penggunaan obat antiinflamasi nesteroid jangka panjang. Kalau misalnya obat-obatan pereda nyeri di
konsumsi secara berlebihan atau dalam jangka waktu panjang ini tuh bisa mengurangi seperti produksi zat yang melindungi si lapisan dinding usus dan juga lambung. Selanjutnya ada infeksi dari bakteri Helicobacter. Nah, ini adalah penyebab yang paling umum. Kenapa? Karena bakteri ini hidupnya tuh di saluran cerna dan dapat merusak lapisan pelindung duodenum, ngebuat si duodenum jadi rentan terhadap asam lambung. Seperti itu. Ada usus halus jika terkena ulkus duodenum ini. Yang pertama, si lapisan pelindung atau mukosa duodenum itu akan rusak karena terkikis oleh asam lambung yang seharusnya itu dinetralkan di sana. Nah, selanjutnya jaringan di bawah lapisan mukosa ini bakal langsung terpapar sama asam, enzim pencernaan dan juga bakteri Helicobacter. Nah, ini akan menyebabkan peradangan dan nyeri yang hebat. Nah, sehingga ini tuh bakal nyebabin nyeri ulu hati atau perut bagian atas yang terasa seperti terbakar atau perih yang intens. Terutama kalau misalnya perut kita lagi kosong kayak gitu. Nah, si rasa sakit ini tuh bakalan mereda sementara kalau misalnya kita makan atau mengonsumsi antasida, karena makanan atau obat tersebut tuh bisa menetralisir asam. Nah, kalau misalnya udah terjadi resiko komplikasi serius, ini tuh bakalan terjadi pendarahan karena si lukanya itu akan mengikis pembuluh darah. Ini tuh bakal nyebabin kayak muntah darah ataupun tinjanya tuh hitam pekat. Lalu juga bakal mengalami kebocoran di dalam perut, dan ini tuh bisa memicu infeksi yang sangat parah sehingga memerlukan penanganan darurat. Lalu juga akan terjadi peradangan atau jaringan perut yang menyempitkan duodenum, menghambat aliran makanan dan menyebabkan muntah berulang. Seperti itu. Usus halus atau biasa disebut juga usus 12 jari, dia tuh punya 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum. Duodenum ini panjangnya dia tuh cuman sekitar 25 cm dan dia tuh terhubung langsung ke lambung. Nah, dia punya fungsi sebagai stasiun pencampuran dan netralisasi. Tugasnya ini menerima kimus asam dari lambung, lalu dinetralkan dengan bikarbonat dan mencampurnya dengan enzim pencernaan dari pankreas dan empedu. Enzimnya ini tuh ada enzim amilase, dia tuh berfungsi untuk memecah karbohidrat, lalu ada enzim lipase. Lipase ini tuh untuk memecah lemak, dan ada tripsin. Tripsin ini untuk memecah protein. Nah, selanjutnya ada yang bagian tengah itu adalah jejunum. Jejunum ini panjangnya sekitar 2,5 meter, dia tuh merupakan area penyerapan nutrisi terbesar. Tugas utamanya adalah menyerap sebagian besar nutrisi yang telah dipecah tadi seperti gula, terus asam amino, lalu ada produk pecahan lemak. Nah, yang terakhir itu adalah ilem. Ilem ini adalah segmen paling akhir dan dia tuh nyambung ke usus besar. Nah, ilem ini panjangnya sekitar 3,5 meter. Dia bertindak sebagai penyelesaian penyerapan dan juga daur ulang. Tugas utamanya adalah menyerap nutrisi yang tersisa, terutama seperti vitamin B12 dan juga garam empedu. Seperti itu.